Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur perkerasan jalan aspal atau sering disebut dengan flexible pavement. Sesuai dengan judul kali ini, mengenal struktur perkerasan jalan aspal, kita akan fokus membahas mengenai susunan struktur pada perkerasan jalan, khususnya flexible pavement. Saya yakin dari rekan-rekan di sini pada saat kuliah sudah mendapatkan mata kuliah bahan perkerasan jalan. Di video kali ini sedikit mengingatkan susunan struktur pada perkerasan jalan yang tentunya berdasarkan pengalaman di lapangan. Namun, sebelum jauh ke lapisan struktur perkerasan jalan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis perkerasan yang sering digunakan di Indonesia. Jenis perkerasan yang sering digunakan di Indonesia yaitu ada dua: rigid pavement atau perkerasan kaku, dan yang kedua yang akan kita bahas kali ini, flexible pavement atau perkerasan lentur. Secara umum, perbedaan antara kedua jenis perkerasan hanya pada lapis finish perkerasan saja. Perkerasan lentur menggunakan aspal konkrit atau beton aspal, sedangkan perkerasan kaku menggunakan beton. Kedua jenis perkerasan tersebut mempunyai perbedaan lapisan struktur. Oleh karena itu, pada video kali ini, struktur perkerasan jalan aspal atau flexible pavement hanya khusus membahas perkerasan lentur saja. Saat ini perkerasan jalan aspal masih sering digunakan pada proyek-proyek jalan antar kota bahkan antar provinsi. Banyak pertimbangan mengapa menggunakan lapisan aspal pada permukaan, salah satunya adalah tingkat kenyamanan pengguna jalan yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan beton. Namun, bukan berarti perkerasan beton tidak nyaman, karena saat ini pun perkerasan beton juga banyak digunakan pada proyek-proyek jalan tol. Namun yang jelas, daya dukung tanah juga mempengaruhi pemilihan perkerasan jalan aspal ataupun perkerasan jalan beton. Perkerasan jalan aspal memiliki beberapa susunan lapis struktur antara lain tanah dasar, tanah timbunan, LPB atau lapis pondasi bawah, LPA atau lapis pondasi atas, ACBC atau sering disebut dengan asphalt concrete binder course, dan ACWC asphalt concrete wearing course, seperti pada gambar berikut ini. Perlu diingat bahwa tebal lapis struktur tergantung dari perencanaan struktur dari konsultan. Setiap lokasi proyek mungkin ada yang berbeda dari setiap lapisan strukturnya. Ada yang menggunakan AC base, ada yang menggunakan ACBC saja, tanpa ACWC, dan sebagainya. Berikut penjelasan singkatnya mulai dari struktur paling bawah. Yang pertama, subgrade atau tanah asli. Subgrade adalah tanah existing yang ada di lokasi proyek. Tanah dasar ini pun harus memiliki spesifikasi mutu. Biasanya CBR minimal 6%. Apabila hasil pengujian tanah dasar mencapai 6%, menggunakan DCP maka sudah layak untuk ditimbun. Yang kedua ada selected embankment, adalah tanah timbunan dengan material pilihan seperti bebatuan lunak. Penggunaan selected ini belum tentu digunakan. Ada yang menggunakan dengan common embankment atau tanah timbunan biasa. Jadi semua tergantung perencanaan. Yang ketiga ada LPB atau lapis pondasi bawah. Lapis pondasi bawah adalah lapisan struktur yang menggunakan agregat kelas B. Agregat kelas B adalah campuran gradasi material batu pecah dengan sirtu atau selected. Batu pecah tersebut terdiri dari beberapa fraksi ukuran yang berbeda. Diperlukan sebuah job mix formula untuk mendapatkan mutu yang diinginkan sesuai dengan mutu kelas B. Syarat minimal CBR pada LPB adalah 60%. Apabila CBR sudah memenuhi 60% dengan cara tes Sencon di lapangan, maka bisa dilanjutkan dengan lapisan struktur selanjutnya. Yang keempat ada LPA atau lapis pondasi atas.
Lapis pondasi atas adalah lapisan struktur pondasi yang berhubungan langsung dengan aspal karena tepat di bawah aspal. Struktur ini menggunakan agregat kelas A yang tersusun campuran material batu pecah dengan abu batu yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan sebagai kelas A. Batu pecah yang digunakan terdiri dari beberapa fraksi ukuran yang berbeda. Pembuatan agregat kelas A harus menggunakan job mix formula yang disetujui oleh konsultan. Syarat minimal CBR untuk LPA adalah 90%. Pengujian yang dilakukan adalah SENCON. Yang kelima, ACBC atau Asphalt Concrete Binder Course. ACBC adalah beton aspal yang terletak tepat di atas LPA. Campuran beton aspal ini terdiri dari beberapa fraksi agregat batu pecah dengan ukuran yang berbeda, abu batu dan kadar aspal tertentu. Yang membedakan dengan ACBC adalah ukuran fraksi agregat dan kadar aspal pada ACBC yang lebih rendah. Yang keenam ada ACWC atau Asphalt Concrete Wearing Course, adalah beton aspal yang terletak paling atas dan menerima beban langsung kendaraan dan menentukan nyaman tidaknya. Campuran beton aspal ini hampir sama dengan ACBC, hanya bedanya di ukuran fraksi agregat. Kadar aspal pada ACWC biasanya lebih tinggi karena lapis permukaan jalan harus kedap dengan air. Itulah tadi beberapa struktur utama yang digunakan pada perkerasan badan jalan. Yang kedua ada yang namanya bahu jalan atau sering dikenal dengan nama solder. Bahu jalan ini mempunyai fungsi sebagai pengaku perkerasan aspal pada badan jalan agar aspal tidak mudah rusak. Bahu jalan tidak langsung mendapatkan beban lalu lintas kecuali dalam keadaan darurat, sehingga susunan struktur bahu jalan tidak seperti pada badan jalan. Material pada bahu jalan terdiri dari lapisan paling bawah adalah agregat kelas B, kemudian di atasnya agregat kelas S. Agregat kelas S ini mempunyai syarat minimum CBR 50%. Agregat kelas S terdiri dari material campuran batu pecah dengan tanah liat. Yang perlu diperhatikan adalah perencanaan struktur perkerasan jalan aspal ini sangat tergantung dari kondisi tanah ataupun existing serta jenis penanganannya. Demikian video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohonkan maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share, like, komen, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuatkan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.